Semua perakit PC sepertinya udah tahu bahwa power supply itu adalah hal yang sangat penting untuk kesehatan sebuah PC. Bahwa dia adalah satu-satunya komponen yang kalau sampai rusak bisa bawa-bawa temen, bre. Tapi walaupun semua orang udah paham bahwa power supply itu sebegitu pentingnya, masih dimendang-mendingin deh. Kalau mau belanja komponen biasanya budgetnya diutamakan beli GPU, CPU, motherboard dan sejenisnya, sisanya baru beli power supply. Kalau cukupnya buat yang jelek ya udah pakai itu dulu aja. Toh ada orang yang 2 tahun pakai baik-baik saja, iya kan? Tapi ada banyak juga orang yang udah paham bahwa power supply itu penting banget, jadi akhirnya jadi prioritas utama. Tapi bahkan untuk orang-orang yang memprioritaskan power supply ini, siapa di antara kamu yang rajin memantau kesehatan power supply-nya, yang berarti juga memantau kesehatan PC-nya? Jadi ceritanya power supply itu tugas singkatnya adalah mengkonvert listrik rumah yang tegangannya 220 volt AC, dirubah jadi DC yang angkanya jadi kecil banget, 12 volt, 5 volt, 3,3 volt, yang nantinya sama motherboard dikonvert lagi jadi sekitar 1 volt doang untuk bisa dipakai sama komponen seperti CPU dan GPU. Nah, dengan mengompres angka yang besar ini tadi, tegangan yang gede jadi kecil banget, akhirnya begitu nyampe ke komponen, perubahan tegangan yang sedikit aja itu bisa berakibat fatal. Kalau listrik rumah nih dari 220 naik ke 240, bahkan ngedrop sampai 160, itu PC kita mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau udah nyampe ke komponen yang kecil-kecil tadi 12 volt tiba-tiba jadi 13 atau 13,5, langsung kebakar CPU-nya, bre. Dan kalau sampai terjadi kerusakan seperti itu, tegangan yang gak karuan ini, bisa jadi power supply-nya doang yang rusak, bisa jadi power supply sekaligus CPU dan motherboard-nya ikutan rusak. Karena tadi jalurnya sama, bre. Akhirnya yang tadi di awal pengen ngirit 400.000 beli power supply murah, akhirnya jadi boncos 10 juta. Kurang lebih seperti itulah pentingnya power supply. Beda dengan komponen lain seperti CPU atau GPU. Kalau kamu pakai terus di overclock rusak, yang rusak mungkin CPU-nya doang. GPU juga sama, overheat yang rusak dia doang. Tapi justru CPU dan GPU ini adalah komponen yang paling rutin dipantau. Lagi main, dilihat loadnya berapa, temperaturnya berapa, kok panas kayaknya ya, langsung konsultasi di forum. Tapi gimana dengan power supply yang jauh lebih serius? Siapa yang tahu cara untuk memantau kesehatan power supply? Jadi kalau kita lihat di bodinya power supply atau di bungkusnya, itu biasanya tertulis ini ada jalur 12 volt, ada 5 volt, 3,3 volt dan sejenisnya. Nah, di sini yang paling besar bebannya adalah 12 volt karena dia dipakai utamanya untuk CPU dan GPU, termasuk kipas dan beberapa peripheral lainnya juga banyak yang pakai 12 volt. Jadi kalau sampai 12 voltnya bermasalah, yang rusak bisa kemana-mana. Dan inilah yang paling utama perlu dipantau sama kita kondisinya seperti apa. Apakah tegangan 12 voltnya benar-benar 12 atau jangan-jangan kurang atau malah kelebihan? OLED, teknologi monitor terbaik saat ini, apalagi kalau judulnya Asus ROG Strix OLED XG27AQ DMG. Menggunakan White OLED panel dengan resolusi 1440p, refresh rate 240Hz dan response time 0,03 millisecond. Dijamin gambarnya bening, tanpa blur dan tanpa ghosting, bre. 99% DCI P3 Gamut dan G-Sync compatible, termasuk fitur canggih di mana kita bisa mengatur setting monitor pakai mouse, bre. Selengkapnya cek link di bawah. Tinggal gimana cara memonitor tegangan tadi. Ada beberapa cara. Yang pertama, ini pakai modal dikit ya, nggak usah mahal-mahal, nggak apa-apa. Pakai multimeter, ini saya pakai yang 20 ribuan, udah bisa. Jadi kalau tujuannya hanya untuk keperluan ini aja, nggak perlu beli yang terlalu mahal. Yang penting bisa muncul angkanya, ya kurang lebih akan segitulah ya. Terus untuk orang yang biasa ngetes hardware, biasanya punya alat yang kayak gini nih. Mungkin jenisnya ada banyak, yang saya pakai ini namanya adalah PND. Jadi dia bisa memantau tegangan dan arus listrik langsung dari power supply yang masuk ke komponen. Jadi dari power supply nggak langsung ke motherboard, tapi lewat alat ini dulu, baru dari sini lanjut ke motherboard. Jadi pembacaannya adalah pembacaan langsung dari power supply, hampir sama seperti ini tadi. Ini langsung dicolok ke power supply-nya gitu ya. Terus cara ketiga, ini pakai modal yang lumayan juga. Kamu perlu beli power supply yang digital, bre. Ini adalah Segotep DM750G. Digital itu dia punya satu fitur di mana di sini selain ada colokan untuk kabel powernya ya, dia ada satu colokan USB. Nah, USB ini fungsinya nanti akan menunjukkan tegangannya. Jadi di dalam power supply-nya ini sudah ada sensornya yang membaca langsung tegangannya seperti apa dan bisa langsung dibaca lewat software. Masing-masing power supply digital tentunya punya software yang berbeda. Segotep DM750G ini tentu saja bukan cuma punya fitur digital ya. Efisiensinya sudah certified 80 plus gold, udah comply dengan standar ATX 3.1 yang menggunakan konektor 12 volt
2x6 untuk GPU, all Japanese kapasitor dengan kipasnya menggunakan 120 mm hydraulic bearing fan yang bisa diatur manual kecepatannya. Dan yang unik dari power supply ini adalah konektor modularnya yang kecil-kecil dan kelihatan rapi, bre. Dan ketiga cara ini tadi adalah yang paling mendekati akurat karena yang dia baca adalah yang langsung dari power supply-nya. Tapi ada satu cara lagi yang gratis dan bisa langsung kita lakukan, cuma ya akurasinya agak sedikit meleset gitu ya karena dia nggak directly membaca dari power supply. Pakai HW Info. Di sana dia membaca dari sensor motherboardnya. Jadi di motherboard itu bisa membaca tegangan. Cuma ya tadi karena dia tidak membaca langsung tegangan dari power supply, mungkin akan ada deviasi. Tapi yang penting kita bisa tahu gambarannya kira-kira kondisinya seperti apa. Pengen tahu detail caranya? Kita langsung praktekin aja. Dari yang paling kiri adalah pembacaan dari software power supply Segotep DM750. Kemudian kanannya adalah HW Info, berikutnya dari multimeter, dan yang paling kanan adalah PMD. Dalam kondisi idle, dari software power supply-nya rel 12 volt terbaca 12,1. Di HW Info terbaca 12,34. Multimeter membacanya 12,19 dan dari PMD membaca 12,4. Nah, tapi khusus untuk PMD, kalau kita lihat di jalur PCI Express 2 yang nggak nyolok kabel apapun, tegangannya terbaca 0,2 volt, padahal kosong. Jadi sepertinya pembacaan alat ini kelebihan 0,2. Berarti angka yang muncul mesti dikurangi 0,2. Jadi kalau terbaca 12,4, kemungkinan aktualnya sekitar 12,2 volt seperti yang terbaca pada multimeter. Tapi ini adalah kondisi idle. Gimana kalau dikasih beban? Saya coba jalankan Blender untuk ngasih load 100% ke CPU Intel Core Ultra 5 245KF. Terlihat software power supply membaca daya listrik yang digunakan sekitar 195 watt. Dan di rel 12 voltnya tegangannya masih sama 12,1 volt, nggak berubah. Pembacaan HW Info juga masih sama di kisaran 12,3. Sedangkan di PMD terbaca daya listrik yang digunakan sekitar 150 watt. Ini disebabkan karena yang diukur sama PMD hanya GPU dan CPU saja. Sedangkan software power supply membaca daya keseluruhan sistemnya. Rel 12 volt pada CPU di PMD terbaca 12,4 yang kalau dikurangi deviasi 0,2 berarti aktualnya sekitar 12,2 yang mana hampir sama seperti pembacaan multimeter yang 12,19 volt. Gak berubah dari kondisi idle. Sekarang kita tambah bebannya untuk CPU dan GPU full load bersamaan buat jalanin Blender dan Formark bareng-bareng. Terlihat software power supply membaca daya listrik total sekarang sekitar 340 watt. Rel 12 volt terlihat tidak terlalu banyak perubahan. Di software dari 12,10 naik dikit jadi 12,11 dan di HW Info masih di kisaran 12,3 volt. Multimeter angka pembacaannya sedikit berubah dari sebelumnya 12,19 bisa naik sampai 12,25. Sedangkan di PMD pada jalur PCI Express terbaca 12,4 sampai 12,5 volt yang kalau dikurangi deviasi berarti sekitar 12,2 sampai 12,3. Pembacaan di jalur CPU juga kurang lebih sama. Dan ini adalah gambaran bahwa kondisi tegangan power supply yang masuk ke motherboard bisa berubah tergantung load dan juga udah pasti tergantung kondisi kelistrikan rumah. Semakin bagus power supply-nya, perubahan yang terjadi tidak terlalu banyak. Gimana? Gampang kan? Bisa langsung dipraktekin kalau memang punya alatnya. Atau pakai HW Info juga malah langsung bisa dilakukan gratis sekarang juga. Nah, tinggal dari tadi pengetesan yang pakai 4 cara, ada 2 pertanyaan yang mungkin muncul. Pertama, Bang, keempat pembacaan tadi kok beda semua? Mana yang benar? kemudian pertanyaan kedua, tadi kita lihat angkanya 12, sekian, 12, sekian naik turun gitu ya. Ini batasnya sampai mana? Dinyatakan bagus itu seberapa? Dinyatakan jelek kalau sudah melebihi berapa? Kita jawab satu-satu dari pertanyaan pertama. Dari keempat pembacaan mana yang akurat? Ya kalau ditanya mana yang paling akurat, beneran akurat ya, ini saya nggak tahu. Kenapa? Karena semua alat ukur itu harus terkalibrasi. Dan dari 4 cara yang kita lakukan tadi, saya nggak tahu kalibrasinya seperti apa. Di sini nggak ada laporan kalibrasinya, di sini juga nggak ada, di power supply-nya juga nggak ada. Jadi ketiga alat ini nggak bisa dipastikan mana yang munculnya paling benar. Tapi kalau ditanya mana yang kira-kira lebih akurat, ya ketiga alat ini kemungkinan besar lebih akurat dibandingin HW Info. Tadi udah saya singgung bahwa mereka membacanya langsung dari power supply-nya. Sedangkan HW Info dia membaca dari sensor motherboard-nya. Terus kalau gitu angka yang mana yang bisa kita jadikan acuan? Ya kalau kita carinya adalah untuk keamanan, berarti kita ambil angka yang paling jelek. Jadi dari keempat alat tadi, pembacaan yang deviasinya paling jauh dari 12 volt itulah yang akan kita jadikan acuan. Jadi kalau udah ada yang nyentuh 12,6 misalkan, walaupun yang lainnya masih membaca 12,3, ya udah kita anggap aja bahwa itu adalah benar. Karena kalau sampai beneran terjadi, rusaknya bisa parah banget, Bre. Kemudian pertanyaan kedua, berapa batas amannya? Menurut standar ATX, toleransi jalur 12 volt adalah plus minus 5%. Berarti batas bawahnya 11,4 dan batas atasnya 12,6 volt. Mau kayak apapun kondisi kelistrikan rumahnya atau seperti apapun konfigurasi hardware-nya, deviasinya nggak boleh lebih dari itu. Untuk power supply yang ikut standar baru ATX 3.0 dan 3.1, ada tambahan aturan lagi untuk transfer
transient spike atau daya kejut yang cuma sekejap. Jadi CPU dan GPU modern sekarang ini itu narik listriknya gede, bisa 100 watt, bahkan ada yang 250, 300 watt, 400, bahkan GPU ada yang sampai 600 watt. Tapi itu belum apa-apa. Dalam kondisi tertentu, CPU dan GPU ini bisa narik daya sampai 2 kali lipat, walaupun cuma beberapa milisecond. Jadi yang harusnya narik 200 watt, tiba-tiba dalam kondisi tertentu bisa narik sampai 400 watt, walaupun cuma 10 milisecond misalkan. Nah, dengan standar baru ATX 3.0 dan 3.1, tambahan toleransi untuk 12 volt boleh ngedrop sampai 7% untuk CPU dan 8% untuk jalur PCI Express, tapi hanya untuk spike load yang cuma sekejap, bukan load normal. Ada yang masih ingat sama power supply tier list? Ini adalah daftar tidak resmi dari pihak ketiga yang mengelompokkan power supply yang ada di pasaran menjadi tier A, B, C, dan seterusnya. Salah satu tier list yang ada punya angka toleransi yang lebih ketat dari standar ATX. Power supply yang masuk tier A, transient spike-nya nggak lagi 5% atau 7%, tapi harus kurang dari atau sama dengan 3%. Jadi kalau menurut standar ATX 3.1, batas bawah transient 11,16 dan batas atas 12,6. Maka untuk bisa dinyatakan sebagai tier A, batas bawahnya jadi 11,6 dan batas atasnya 12,36. Dan itu pun dalam kondisi load 110% kapasitas. Jadi bukan cuma dites pakai main game, oh bagus tegangannya, enggak bre, harus dites. Jadi kalau kapasitas power supply-nya 1000 watt, dia harus dites 1100. Dan dilihat jalur 12 voltnya nggak boleh lebih dari 12,36 dan nggak boleh kurang dari 11,6. Dan udah itu aja kurang lebih yang bisa kita lakukan untuk memantau kesehatan power supply. Jadi kalau kita udah biasa pakai MSIF terbener, udah ngelihat temperatur gitu ya, biar CPU dan GPU-nya sehat, nggak ada salahnya kita tambah satu parameter lagi, masukin jalur 12 volt yang paling utama. Mau masukin yang lain silakan, tapi jalur 12 volt ini adalah yang paling utama karena dia adalah yang bebannya paling besar. Apalagi banyak di antara kita yang ngalamin, kalau siang tegangan listrik rumah baik-baik aja, tapi begitu malam langsung naik turun, lampunya redup gitu ya. Nah, ini adalah kondisi di mana kita perlu untuk memonitor tegangan. Siapa tahu power supply-nya nggak sanggup. Begitu tegangan listrik rumahnya ngedrop, ternyata 12 voltnya ikutan ngedrop. Dan kalau memang terjadi, berarti tandanya kita perlu beli power supply yang lebih bagus. Dan kalau memang mau cari power supply, nggak ada salahnya beli sekalian yang digital kali ya.